produk herbal yang benar-benar berkualitas, berkhasiat untuk menggantikan kulit diambil dari kulit ikan ya. Yang memang mengandung bahan-bahan dari alami, tapi mereka juga dicampurkan dengan bahan mengandung kimia obat. Halo, Dokter Surya. Halo, Pak Kris. Ya, kita kembali lagi membahas opini yang ada di masyarakat. Cuma kali ini kita beralih ke Pulau Jawa nih. Ya, soalnya itu kita kedatangan salah satu pengusaha herbal di Kota Malang, yaitu Bapak Willianto. Gimana kabarnya, Pak? sehat, Pak. Baik ya? Baik, Pak Kris, Pak Dokter. Baik. Siap, Pak. Iya. Baik. Jadi kalau kita bahas masalah Malang, nah tentunya persaingan herbal di sana itu seperti apa, Pak? Persaingan herbal di Malang tuh cukup ketat ya, Pak ya? Iya. Ya, karena kan ya kita tahu sendiri ya bahwasanya Pulau Jawa itu ya terkenal dengan komunitas untuk herbalnya. Memang udah budaya dari sejak zaman nenek moyang dulu kan. Iya, iya. Kita memanfaatkan obat-obatan tradisional atau herbal untuk mengobati segala macam jenis sakit ataupun keluhan, Pak. Oke, kalau kita bahas masalah herbal nih, yang populer di sana herbal yang seperti apa sih, Pak? Atau misalnya jamu gendong atau yang sudah komersil? Kalau untuk obat herbal sendiri itu sampai sekarang daerah Jawa itu ya masih membudidayakan peracikan secara tradisional, Pak. Ya. Ya, contohnya beras kencur, temulawak, dan lain sebagainya. Dan memang kalau di Jawa sendiri itu memang ada dibudidayakan, Pak ya. Kayak contohnya kita mulai dari Surabaya, Pak, kota terbesar pertama di Jawa Timur, Pak. Ya. Itu ada Kampung Genteng Candi Rejo, Pak. Itu khusus Jual untuk genteng gitu ya? Enggak, Bukan Pak, ya? namanya, Pak. Dikit jual Nama kampungnya, Pak. Dikit jual genteng, Ya. gitu. Jadi memang itu khusus budidaya untuk herbal, Pak. Oh, Masuk ke Malang sendiri ada Kampung Herbal Malang, ada Gria Herbal Batu, Pak. Oke, itu khususnya tanaman yang seperti apa sih, Pak? Yang di sana yang ada? Ya, contohnya ya jahe, kunyit, temulawak, rosella juga ada, Pak. Rosella. Rosella. Iya. Atau mahkota dewa ya kalau nggak Iya, salah Pak, ya? benar sekali, Pak. Oke, itu dulu juga sempat populer ya, bunga dari bunga ya, Dari bunga, Pak. yang diolah menjadi minuman atau gimana sih, Pak itu? Itu dijadikan minuman, Pak. Minuman. Ya. Oke, yang Bapak distribusikan lah herbalnya itu atau dalam bentuk herbal masih yang tradisional atau sudah komersil atau Bapak yang gendong-gendong, jamu gendong ya? Enggak, Pak. Kalau produk herbal yang kita distribusikan itu tentunya sudah pengolahannya secara modern, Pak ya. Iya. Ya, karena produk herbal yang benar-benar berkualitas, berkhasiat, tidak melupakan prinsip pengolahannya, Pak, ya kan. Dan itu dapat diminum kapan saja, Pak, oleh masyarakat, Pak. Berarti lebih efisien ya? Lebih efisien, benar sekali. lebih gampang lah ya. Yes. Nah, tadi Pak Willianto ada menyebutkan ada daerah-daerah tertentu yang membudidaya tanaman herbal ya, benar ya? Benar, Nah, Pak. kalau dari sisi kesehatan, Dok, sebenarnya tanaman herbal ini yang menjadi bahan baku untuk obat medis atau bagaimana, Dok? Ya, menarik nih. Jadi kalau obat medis, Pak Kris, memang sampai saat ini ada juga Ya. yang memang mengandung bahan-bahan dari alami, tapi mereka juga dicampurkan dengan bahan mengandung kimia obat. Kenapa seperti itu? Misalnya, saya mengatakan suplemen deh, suplemen yang mengatakan dari vitamin C Ya. atau Mengandung kolagen. kolagen, atau misalnya vitamin suplemen tapi di dalamnya itu ada vitamin C, D. B, D gitu ya. Nah, memang dari kalau dari segi kita lihat dari kemasannya ada juga bahan alaminya. Ya. Nah, tetapi ada juga dicampur dengan bahan kimianya. Tetapi kalau antibiotik, Ya. anti penghilang rasa sakit, Rasa gitu nyeri. ya, rasa nyeri itu semuanya mengandung bahan kimia obat, nggak ada Kecuali yang- patah hati ya, Dok ya? ya juga gitu. Nah, jadi kalau dibilang kaitannya dengan bahan herbal ini dengan kimia, mungkin saya lebih kepada seberapa cepat teratasi keluhan si pasien. Nah, kalau yang sudah-sudah biasanya
kita sakit kepala, minum satu obat sakit kepala gitu ya, langsung sembuh. Mungkin hitungan menit udah sembuh. Tapi kalau kita lihat dari herbal, contohnya kolesterol. Kolesterol. Begitu kita minum, kalau zaman dulu ya, disuruhnya minum sirsak misalnya. Belum tentu saat itu juga bisa langsung turun kolesterolnya. Nah, karena cara penerimaannya bahan alami dalam tubuh ini berbeda dengan obat-obat yang mengandung bahan kimia. Nah, mungkin gitu. seperti diabetes juga, Dok ya. Diabetes orang juga dulu misalnya. Jangan ambil itu mengkudu katanya. Ambil diperas mengkudu. airnya diminum. Itu berbeda. Seperti itu. Oke, jadi ada juga sebenarnya obat medis yang kita gunakan asli dari herbal ya, Dok ya. Ada? Karena saya pernah baca artikel ada katanya untuk menggantikan kulit diambil dari kulit ikan kalau nggak salah. Itu betul. Benar atau enggak? Betul. Benar ya? Betul. Cuma memang betul. ikannya ya berbeda ya, Dok. Iya. Bukan ikan mas ya, Pak ya. Bukan, nanti Nggak jadi bisa bersisik ya, Pak. Bersisik ya. Beda. Jadi Beda, manusia ikan nanti. Tetapi pun yang diambil bukan dari kulitnya juga, Pak, sebenarnya. Oke. Tapi dari kandungannya si ikannya sendiri. Jadi berbeda halnya, misalnya lukanya kecelakaan, butuh kulit, ditempelin kulit ikan gitu ya, bukan gitu juga. Oh, ada metode Ada prosesnya. metode, ada tekniknya lah untuk kita melakukan hal tersebut. Oke. Nah, dari tadi dijelaskan ada begitu banyak apa ya kita bilang pelaku lah dunia herbal di Malang ya. Nah, tentunya Malang ini kan kalau nggak salah iklimnya juga agak dingin ya. Betul, Pak. Sejuk, Pak. Sejuk ya. Beda-beda dengan mungkin di Medan dengan udara yang cukup panas ya, menyengat ya kita bilang ya. Nah, apakah iklim ini juga menentukan ada beberapa herbal yang hanya tumbuh di sana, di daerah lain tidak ada, Pak? Oh, kalau spesifiknya sendiri sih, menurut saya sih tidak ada, Pak. Jadi ya secara umum hampir semuanya ya bisa tumbuh, Pak, seperti itu, Pak. Dan cuma bedanya sekarang di sana dibudidaya dan dikembangkan ya. Dibudidayakan, dikembangkan dan diedukasi, Pak. Diedukasi ya. Ya, diedukasi ke ibu-ibu ya kan. Nah, supaya di mana ada makanan kesehatan untuk keluarga. Oke. Ya, contohnya seperti jeruk selasi ya kan. Pengolahannya bagaimana supaya rasa itu juga dapat enak dinikmati, Pak, seperti itu, Pak. Jadi kalau sekarang di Malang nih, Pak, lagi populer herbal yang seperti apa? Yang sedang populer herbal. Yang alami ya kita bilang, tanaman alami herbalnya gitu. Kalau populer sih menurut saya tidak ada, Pak, ya kan, seperti ini sudah jadi minuman sehari-hari seperti beras kencur atau temulawak. Ya, kita bisa jumpain dalam kemasan ya kan, di dalam kulkas. Ya, jadi ya bisa dinikmati kapan aja gitu loh. Seperti itu, Pak. Nah, suka dukanya nih, Pak, Bapak sebagai pemain herbal dengan kompetitor yang sangat banyak, yang pelakunya sangat banyak. Gimana sih, Pak, suka dukanya? Suka dukanya, Pak, ya. Kalau bicara suka dukanya, mungkin di sini kita perlu tenaga atau energi ekstra untuk memberikan satu pengertian atau edukasi yang baik ke konsumen. Bahwasanya setiap produk herbal itu berbeda, Pak. Dari perusahaan yang berbeda tentunya harus mengetahui ya kan komposisinya apa-apa saja. Kalau produk kita sendiri kan memang asli, Pak, dari herbal, Pak. Karena kan memang kalau contohnya nih ya kan, contohnya Sambiloto ya kan. Kita ada produk dengan bahan Sambiloto dan itu sendiri Sambiloto sendiri memang fungsinya itu ada untuk meredakan nyeri, asam urat. Jadi nggak perlu ada pemakaian obat-obatan medis gitu loh. Ya karena kan kita tahu sendiri juga kalau untuk produk medis sendiri memang untuk penyembuhannya cepat, Pak, ya kan. Ya. Tapi efek sampingnya juga ada. Nah, kalau kita bahas efek samping, kita tanya ke sebelah ya. Efek samping yang dimaksud oleh Pak Wilianto ini seperti apa? Dia tidak berani menyinggung dokter misalnya ini. Baru saya mau sambut, Pak. Saya mau sambut kenapa? Gini, sebenarnya ini paradigma yang perlu kita luruskan. Ya. Baik itu obat medis, baik itu herbal, pasti ada efek samping. Yang baik maupun yang tidak baik, gitu ya. Kalau yang baik pasti kesembuhan.
gitu ya. Tetapi kalau untuk penggunaan obat medis, tentunya efek sampingnya kalau digunakan dalam jangka waktu yang panjang dan tanpa anjuran dari dokter. Nah, ini yang paling sering kejadian. Jadi dokter-dokter sendiri. Jadi dokter, profesor bahkan, bukan dokter lagi. Dia meracik sendiri ya, Dok ya. Bahkan profesor. Sesuai anjuran misalnya minumnya 3 kali sehari. Supaya cepat minumnya 3 kali 2 tablet misalnya. Oke. Nah, atau misalnya sakit kepala yang masih bisa ditoleransi atau demam yang masih bisa ditoleransi. Langsung minum obat. Oke. Nah, kemudian baru sakit 2 hari atau 1 hari udah langsung minum antibiotik. Ya. Nah, ini kan kalau ini sering terus terjadi terus menerus bukan hanya tubuh kita yang rusak, tapi si penyakitnya jadi pinter. Kalau kita sakit kan pasti ada terserang bakteri, virus, gitu ya. Bakteri sama virusnya jadi pinter. Dia sakit berikutnya dikasih antibiotika udah nggak mempan. Harus kita naikin lagi dosisnya atau kita ganti merek patennya lagi. Oh, dikasih, wah saya cocok nih. Besoknya sakit, dia udah nggak beli antibiotik yang A, udah ganti pakai yang B. Padahal belum perlu kalau menurut dokter. Nah, berikutnya dia sakit nggak mempan lagi, naik lagi. Nah, jadi terjadi resistensi obat di situ. Nah, maka karena efek samping terburu-buru itu juga ya, Dok ya? Terburu-buru dan juga nggak kalau saya bilang ada juga pasien yang lebay kadang-kadang. Aku udah mau mati. Iya, saya udah mau mati ini. Padahal lihat cuman kena tertusuk duri sawit katanya. Cuman di sini di telapak tangan. Saya udah mau mati katanya. Nah, itu efek samping yang bisa terjadi dan buruk bagi kesehatan. Oke. Nah, kemudian herbal. Kenapa sih saya bilang dua-duanya ada efek samping? Nah, efek samping yang tidak baik cenderung lebih banyak kalau kita konsumsi obat medis tanpa anjuran dokter dan tidak sesuai lah kita bilang. Dengan anjuran dokter. Tidak. Nah, kalau untuk itu maka efek samping negatifnya sangat tinggi sekali. Gitu. Kalau herbal ada juga efek sampingnya. Kenapa? Setiap makanan, minuman yang sudah masuk ke dalam tubuh kita, endingnya itu nanti terakhirnya akan disaring oleh organ yang namanya ginjal. Gitu. Kalau produk herbalnya yang dikatakan Pak Wilianto tadi memang sudah tersertifikasi, tidak mengandung bahan kimia sama sekali, tidak mengandung bahan pengawet sama sekali, tetap itu akan disaring oleh ginjal kita. Kenapa? Misalnya kita menyarankan, kalau saya pernah lihat herbal banyak ya, ada yang menyarankannya, oh minumnya 3 kali 1 kapsul ya Bu, ya. Tapi kenyataannya karena pengen cepat sembuh, pengen cepat baik, minumnya langsung 3 kali 3 kapsul. Nah, maka ada sisa-sisa metabolisme yang tetap harus disaring oleh si ginjal. Tetapi efeknya sangat minim sekali. Kenapa tidak minim? Fatal lah ya. Iya, kenapa tidak fatal? Karena bahan yang dikandungnya itu benar-benar bahan alami. Tidak ada bahan kimia sama sekali. Oke, baik. Berarti kesimpulannya walaupun herbal ya dengan obat medis itu sama-sama harus mengikuti anjuran ya, yang sudah disampaikan. Misalnya tadi Pak Wilianto memasarkan produk ya, kalau bisa konsumen juga mengikuti anjuran-anjuran yang sudah ditentukan. Seperti itu ya Pak ya? Benar sekali Pak. Oke, terima kasih Pak Wilianto. Terima kasih dokter. Terima kasih Pak.